berjuang. Mungkin kalau orang lain, saya tidak mau mengklaim, tapi pasti ada tindakan karena merasa dikhianati. Saya tetap tidak mengambil hak Tuhan. Saya berdoa, saya menangis. Ketika kami mau diklarifikasi, ada juga orang tua, karena sudah melibatkan orang tua, pimpinan itu mengajak berdoa. Dan ketika kami berdoa, saya doa Bapak kami, gini teman-teman, doa saya itu, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni. Itu susah sekali saya sebutkan. Susah, karena hati saya sudah benar-benar sakit. Ini berulang-ulang kali dilakukan. Tetapi ketika saya mulai merasa, dia siapa kamu? Siapa kamu? Air mata saya jatuh. Lalu saya bisa mengucapkan kata itu. Saya paling terakhir selesai berdoa. Padahal cuma doa Bapak kami. Maaf, saya tidak mengatakan cuma. Doa saya itu cuma doa Bapak kami. Susah saya melakukan. Tapi inilah kelegaan yang sangat tidak bisa saya gambarkan dengan apapun. Dalam sekejap Tuhan hapuskan semua itu. Lalu Tuhan beri keadilan seperti ini. Sekali lagi berbuat pemutusan pekerjaan. Bukan saya yang berbicara, kesepakatan antara pimpinan yayasan dan orang tua. Vonis yang diberikan kepada rekan kerja. Tentu kita punya pengalaman masing-masing. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dari firman Tuhan ini kita mau garis bawahi ada 3 hal. Yang pertama, Yudas tidak memiliki kemurnian hati. Yudas tidak memiliki kemurnian hati. Padahal Yudas itu ada di lingkaran baik. Dia ada bersama dengan Tuhan Yesus dan 11 rasul teman-temannya. Sama-sama melakukan hal yang baik, memberitakan kabar keselamatan, mewartakan tentang kerajaan Allah. Tapi karena Yudas tidak memiliki kemurnian hati, dia dipenuhi oleh keserakahan. Yang kedua, Yudas adalah contoh nyata bagi kita tentang sifat kemunafikan manusia. Yudas itu saleh. Makanya ada orang bilang begini, saya lebih suka sama dia sekali dia belak-belakan ngomongnya begini dia, tapi dia kalau marah habis-habis. Daripada sama si B bicara halus, mangga halus aja. Mau ngiko aja taruh nasi dadong. Tetapi setelah itu dia menusuk dari belakang. Saleh, Yudas itu saleh orangnya, kan rasul, ya kan? Kata-katanya selalu membenarkan. Tapi ternyata dia memiliki sifat kemunafikan. Yang ketiga, Yudas itu cinta uang. Cinta uang membuat dia dari seorang murid Yesus menjadi pengkhianat. Mencintai yang ada dalam dunia ini akan membuat kita mengarahkan hidup kita sebagai orang yang beriman kepada Kristus bisa menjadi tidak setia. Kalau Yudas berbicara 30 keping perak, tetapi ini juga bisa menggambarkan Bapak Ibu yang membuat orang bisa tidak setia kepada Kristus. Yang pertama, bisa karena jabatan, bisa karena kekayaan, bisa karena
sabian dia cantik leh. Kita si ada magaya ojo, madoli di ojo. Ode tua masih lese ojo posana. Morengonya kupokono ojo. Ya kan? Itu bisa. Kalau kita tidak mampu mengontrol kehidupan beriman kita. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Bagaimana supaya kita bisa bertahan sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Allah melalui kematian dan kebangkitannya dari antara orang mati. Perikop kita berkata, suri tema kita mengatakan demikian. Hidup dalam pertobatan. Hidup di dalam pertobatan. Lalu kita yang hidup dalam pertobatan pasti kita sudah menerima kasih karunia Allah yang luar biasa. Kita dicintai dengan luar biasa oleh Allah. Lalu kita yang sudah menerima keselamatan ini, kabar sukacita ini, apakah kita akan menjadi orang yang pasif? Tentu tidak. Sebab iman kita yang kita punya ini iman yang terus bergerak, iman yang aktif untuk menyampaikan kabar baik kepada semua orang, bahkan kepada segala makhluk. Minggu ini kita melakukan juga ibadah pembukaan pekan penginjilan. GKST memiliki 5 wilayah pelayanan PI yang khusus, yaitu Klasis Mamu Salano, Klasis Bungku Utara, Klasis Tojo, Klasis Parigi Utara, dan Klasis apa lagi? Aman. Klasis Bungku Utara saya sudah pernah sampai di situ. Memang sangat miris kondisi kehidupan orang-orang yang masih terikat dengan apa ya, yang suku-suku dulu, yang nenek moyang punya. Bayangkan jiwa mereka itu harus diselamatkan. Dan inilah Bapak Ibu yang dilakukan oleh Gereja Kristen Sulawesi Tengah, menyampaikan Injil kabar baik bahwa Yesus Kristus ada, jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Pekerjaan ini saya tidak mengatakan bahwa ini adalah pekerjaan berat. Masa ia mengabarkan Injil pekerjaan berat? Pekerjaan berat ya? Jangan. Ini pekerjaan yang penuh dengan janji Tuhan yang pasti dalam hidup kita. Karena itu harus disulutkan api pekabaran Injil yang terus memotivasi kita sebagai warga Gereja Kristen Sulawesi Tengah menyampaikan kabar sukacita itu. Mungkin kita tidak ada di sana, kita tidak ada di Mamu Salano, kita tidak ada di Bungku Utara, Amanah, dan yang lain. Tapi kita bisa memberi yang terbaik bagi pekerjaan pelayanan Injil ini. Karena kita yang sudah ditebus oleh Allah punya iman kepada Kristus. Iman ini membuat kita tidak menjadi pasif, tapi terus aktif memberi yang terbaik bagi pekerjaan pelayanan Tuhan. Minggu ini kita akan melakukan ibadah pekan penginjilan di rumah kita masing-masing. Mungkin ada yang bisa berkumpul, mungkin ada yang cuma sendiri-sendiri, tidak apa-apa. Dan doakanlah pekerjaan-pekerjaan hamba-hamba Tuhan, supaya mereka tetap punya kekuatan, supaya mereka terus melayani Tuhan dengan giat. Jika kita berkelebihan berkat, berikanlah.
pekerjaan pelayanan Tuhan. Kita memberi dengan sukacita. Saudara, Tuhan akan membuka pintu berkatnya untuk hidup kita. Asal itu datang dari kemurnian hati, datang dari hati yang tulus.